Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakal ngebahas soal-soal SBMPTN tepatnya di tahun 2018. Nah, soal-soal yang bakal gue bahas di sini adalah soal-soal tes kemampuan dan potensi akademik atau TKPA. Lebih tepatnya soal jenis proposisi. Nah, untuk link soalnya kalian bisa langsung dapetin linknya, bakal gue cantumin di description box yang ada di bawah. Nah, soal-soal SBMPTN itu kan ada beberapa kode naskah soal. Nah, untuk di pembahasan video kali ini gue bakal membahas soal SBMPTN dengan kode naskah 526. Kode naskah 527 gue juga udah buat pembahasannya, nanti linknya bakal gue cantumin di description box yang ada di bawah. Dan juga untuk pembahasan jenis-jenis soal yang lain selain soal preposisi ini, kalau misalnya gue udah buat pembahasan soalnya, kalian bisa langsung lihat atau buka description box yang ada di bawah. Nanti semua link mengenai pembahasan soal SBMPTN tahun 2018 bakal gue cantumin di situ. Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan soalnya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 1. Linda suka membuat lukisan pemandangan. Ia belajar melukis di studio setiap hari. Mira belajar melukis setiap hari tetapi ia tidak suka membuat lukisan pemandangan. Simpulan yang paling tepat adalah, nah sekarang kita buat ilustrasinya dulu. Di sini kan ada 2 orang, ada Linda dan juga ada Mira. Pertama, Linda itu suka membuat lukisan pemandangan. Kemudian ia belajar melukis di studio setiap hari. Kita buat belajar melukis setiap hari. Dan dia melakukannya di studio. Nah, sekarang kita masuk untuk si Mira. Nah, sekarang si Mira belajar melukis setiap hari juga. Berarti di sini kita tandain checklist saja biar yang menandakan kalau si Mira ini juga belajar melukis. Dan dia belajar melukisnya juga tiap hari. Tetapi ia tidak suka membuat lukisan pemandangan. Berarti di sini kita silang aja. Di sini, di bagian Mira, di sini sama sekali tidak ada disinggung di mana dia akan belajar melukis. Kalau di Linda tadi, dia kan belajar melukisnya di studio. Sedangkan di Mira, di pernyataan di sini sama sekali tidak ada disinggung bahwa dia belajar melukisnya di studio. Berarti di bagian studionya kita silang. Sekarang kita bisa cari simpulan yang paling tepat. Option alpha, Linda dan Mira belajar melukis di studio. Benar nggak? Enggak ya, karena di sini yang belajar melukis di studio itu cuma si Linda, sedangkan si Mira itu enggak. Berarti option alpha salah. Sekarang option bravo, Linda dan Mira setiap hari belajar melukis. Benar nggak? Linda dan Mira setiap hari, benar, belajar melukis. Benar ya? Berarti kita simpan dulu option bravo. Sekarang kita masuk ke option Charlie. Linda dan Mira suka membuat lukisan pemandangan di studio. Benar nggak? Yang suka membuat lukisan pemandangan cuma si Linda, si Mira sama sekali nggak suka. Berarti option Charlie juga salah nih. Kita masuk ke option Delta, Linda dan Mira suka membuat lukisan pemandangan di studio setiap hari. Salah juga ya, di sini ada kata pemandangan juga. Sedangkan si Mira sama sekali nggak suka membuat lukisan pemandangan. Option Delta juga salah. Option error, Linda dan Mira belajar melukis di studio setiap hari. Nah, di sini mereka emang sama-sama belajar melukis. Cuman yang belajar melukis di studio itu cuma si Linda. Sedangkan si Mira sama sekali nggak ada disinggung tentang di mana dia belajar melukis. Berarti option error juga salah. Yang paling tepat jawabannya adalah option bravo. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Di sini bisa kita lihat kalau ini adalah jenis silogisme yang biasa ya, jika maka yang biasa, tapi di sini di pernyataan yang pertama jikanya itu ada di belakang. Jadi seharusnya jikanya ini ada di depan. Jadi sebenarnya jika diadakan pada hari Minggu, kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan. Jadi di sini kita bisa buat persamaan. Jika diadakan pada hari Minggu, kita asumsikan P, dan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di luar ruangan itu sama dengan Q. Dan di sini jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, berarti itu sama dengan Q. Kemudian siswa mengenakan pakaian dinas lapangan itu sama dengan R. Berarti di sini kita bisa buat silogismenya P maka Q. Kemudian pernyataan yang kedua itu adalah Q maka R, maka bagaimanakah kesimpulan yang tepat? Nah, ini gampang ya, ini silogisme yang biasa, P maka Q, dan pernyataan kedua Q maka R, berarti kesimpulannya adalah P maka R. Nah, sekarang kita lihat option kesimpulannya satu persatu. Option alpha, jika kegiatan tidak diadakan pada hari Minggu, siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan. Berarti di sini ingkaran P, maka ingkaran R. Bener nggak?
Nggak sama ya. Jadi P maka R itu sama sekali tidak sama dengan ingkaran P maka ingkaran R. Berarti option alfa salah. Sekarang kita masuk ke option Bravo. Jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan pada hari Minggu. Berarti di sini ingkaran R maka ingkaran P. Sama nggak? Sama ya. Jadi P maka R itu sama dengan ingkaran R maka ingkaran P. Berarti untuk sementara jawaban yang benar adalah option Bravo. Tapi kita simpan dulu. Option Charlie, jika kegiatan ekstrakurikuler tidak dilakukan di luar ruangan, siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan. Berarti ingkaran Q maka ingkaran R. Sama nggak sama kesimpulannya? Salah ya, berarti option Charlie juga salah. Option Delta, jika siswa mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekstrakurikuler diadakan pada hari Minggu. Berarti R maka P. Sama nggak? P maka R itu belum tentu R maka P. Berarti option Delta juga salah. Option error, jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, kegiatan tersebut tidak diadakan pada hari Minggu. Berarti Q maka ingkaran P. Sama nggak? Sama sekali beda ya, berarti option error juga salah. Yang paling tepat adalah option Bravo. Nomor 3, ibu bermaksud memasak makan siang untuk keluarga. Jika ibu memasak rendang, ibu membeli daging sapi di pasar. Jika ibu memasak sop, ibu membeli sayuran di warung. Ternyata ibu tidak membeli daging sapi di pasar ataupun membeli sayuran di warung. Nah, bisa kalian lihat kalau persamaan atau premisnya itu dimulai dari sini nih, yang ada kata jika. Berarti kita buat persamaannya dulu. Nah, premis yang pertama, jika ibu memasak rendang, berarti kita tulis saja M rendang ya. Maksudnya ini memasak rendang, maka ibu membeli daging sapi di pasar. Berarti di sini kita bisa bilang maka dia akan beli daging. Kemudian, premis yang kedua, jika ibu memasak sop, berarti kita bisa tulis ini memasak sop, maka ibu membeli sayuran di warung. Berarti beli sayuran. Kemudian premis yang ketiga, ternyata ibu tidak membeli daging sapi di pasar atau membeli sayuran di warung. Berarti di sini kita tulis aja X. X ini maksudnya tidak beli daging atau tidak X beli sayuran. B sayur. Di sini kita bisa buat premisnya membeli rendang itu sama dengan P, kemudian beli daging itu Q, memasak sop itu R, beli sayur itu S. Nah, sedangkan tidak beli daging berarti ingkaran Q, atau tidak beli sayur berarti ingkaran S. Berarti di sini kita bisa buat P maka Q, kemudian ada R maka S, kemudian ada ingkaran Q atau ingkaran S. Maka kesimpulannya harus gimana nih? Ini namanya premis dilema konstruktif. Jadi kalau misalnya kalian ketemu persamaan kayak gini, kalau misalnya kalian udah tahu rumusnya, ini kesimpulannya harus berbentuk ingkaran P atau ingkaran R. Berarti kalau kesimpulannya kayak gini gimana? Ingkaran P berarti tidak memasak rendang, atau ingkaran R itu tidak memasak sup. Sekarang kita langsung cari aja jawabannya di option. Atau kalau misalnya kalian bingung nih sama persamaan ini, kalian bisa buat kayak gini. P maka Q, kemudian di sini ingkaran Q. Ingkaran Q berarti di sini sama dengan apa kesimpulannya? Kesimpulannya sama dengan ingkaran P. Atau R maka S, kemudian di sini kita bawa ingkaran S, berarti kesimpulannya adalah ingkaran R. Berarti kesimpulan di antara ketiga premis ini itu sama dengan ingkaran P atau ingkaran R. Sama aja kan sama yang di bawah? Kalau misalnya kalian mau jabarin ketiga premis ini menjadi premis yang lebih simple atau penalaran silogisme yang lebih simple kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian udah hafalin rumusnya kayak gini juga bisa, lebih gampang lagi. Sekarang kita langsung cari aja jawabannya di option. Option alpha, ibu memasak rendang tetapi tidak memasak sop. Berarti P maka ingkaran R. Nah, iya kan? Bener gak? Salah ya? Berarti option alpha salah. Kemudian option Bravo, ibu memasak sop tetapi tidak memasak rendang. Berarti di sini R maka ingkaran P. Tidak memasak rendang. Bener gak? Nah, salah ya, berarti option Bravo juga salah, nggak sama nih sama kesimpulan yang ini. Kemudian option Charlie, ibu memasak rendang dan sop. Berarti memasak rendang itu P, kemudian dan memasak sop. P dan R. Benar nggak? Salah juga, option Charlie juga salah. Option Delta,
Ibu tidak memasak rendang atau sop. Berarti di sini ibu tidak memasak rendang, lingkaran P, atau tidak memasak sop. Benar ya, sama dengan kesimpulan yang ini. Lingkaran P atau lingkaran R. Berarti jawaban yang paling tepat adalah delta. Tapi kita lihat dulu option error. Ibu tidak memasak makan siang untuk keluarga. Udah jelas banget ini salah, sama sekali nggak ada kaitannya dengan premis yang kita bahas. Berarti jawaban yang paling tepat adalah option delta. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. Sebagian pegawai negeri bukan guru sekolah dasar. Semua peserta seminar adalah guru sekolah dasar. Simpulan yang paling tepat adalah, maka kita buat ilustrasinya dulu. Premis yang pertama, sebagian pegawai negeri. Berarti kita tulis sebagian pegawai negeri. Itu bukan guru sekolah dasar. Berarti kita tulis saja silang, berarti bukan ya, bukan guru SD. Kemudian premis yang kedua, semua peserta seminar, berarti kita tulis semua peserta seminar itu adalah guru sekolah dasar, berarti di sini guru SD. Nah, di sini bisa kita simbolkan sebagian pegawai negeri itu sama dengan P, kemudian bukan guru SD, berarti lingkaran Q, kemudian semua peserta seminar bisa kita simbolkan dengan R, kemudian guru SD, berarti kalau di sini bukan guru SD lingkaran Q, berarti guru SD itu adalah Q. Berarti udah bisa kita cari rumusnya. P maka lingkaran Q, dan premis yang kedua adalah R maka Q. Bisa kita cari nggak kesimpulannya? Nggak bisa ya, soalnya posisi Q-nya sama-sama berada di sebelah kanan. Berarti kita ubah posisi Q-nya yang premis kedua ini pindah ke sebelah kiri. Caranya kita negasikan. Berarti kita tulis dulu tetap P maka lingkaran Q, berarti di sini negasinya adalah lingkaran Q maka lingkaran R. Sekarang udah bisa kita cari deh kesimpulannya. Berarti ini kita coret, berarti kesimpulan yang paling tepat adalah P maka lingkaran R. P itu sama dengan apa? P itu sama dengan sebagian pegawai negeri. Dan lingkaran R itu sama dengan bukan peserta seminar. Sekarang kalian tinggal cari aja deh di option sebagian pegawai negeri itu bukan peserta seminar. Option alpha, semua guru sekolah dasar adalah peserta seminar. Salah. Semua pegawai negeri bukan peserta seminar. Benar gak? Semua pegawai negeri bukan peserta seminar. Salah ya, karena di sini ada kata semua. Option Bravo juga salah. Option Charlie, sebagian pegawai negeri adalah guru sekolah dasar. Salah ya, yang kita cari adalah bukan peserta seminar. Option Delta, sebagian pegawai negeri bukan peserta seminar. Benar ya, yang paling benar adalah option Delta. Tapi kita lihat dulu option error. Sebagian guru sekolah dasar bukan peserta seminar. Salah. Yang kita cari adalah sebagian pegawai negeri. Option error juga salah. Yang paling tepat adalah option Delta. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Kemudian beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Nah, kalau misalnya di sini di pernyataan yang pertama dia bilang ini tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A, berarti di sini kita bisa bilang bahwa semua hutan lindung tidak ada yang mengalami kebakaran. Iya kan, sama aja karena di sini tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran, berarti semua hutan lindung itu tidak ada yang kebakar, iya kan? Kemudian di sini untuk di pernyataan atau premis yang kedua, beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Berarti yang dimaksud beberapa hutan lindung Pulau A ini adalah termasuk ke dalam ini ya, ke dalam semua hutan lindung yang ada di kawasan A itu yang tidak mengalami kebakaran. Iya kan? Berarti di sini bisa kita simpulkan hutan lindungnya kita coret, berarti di sini beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. Berarti kita cari aja optionnya alpha, beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. Oh, udah benar nih. Berarti jawaban yang benar adalah option alpha. Kita lihat option Bravo. Beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran adalah kawasan wisata. Salah ya, soalnya di sini disebutkan kalau sama sekali tidak ada hutan yang kebakaran. Berarti option Bravo salah. Option Charlie, beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran bukan kawasan wisata. Salah juga nih di sini.
Karena di sini disebutkan kalau semua hutan lindung tidak ada yang mengalami kebakaran. Option Charlie juga salah. Tidak ada hutan lindung di Pulau A yang merupakan kawasan wisata. Jelas banget ini salah. Soalnya di sini jelas banget disebutkan bahwa beberapa hutan lindung di Pulau A itu adalah kawasan wisata. Option error, tidak ada kawasan wisata yang mengalami kebakaran. Salah juga ya. Karena di sini cuma disebutkan bahwa beberapa kawasan wisata itu merupakan hutan lindung, tetapi tidak disebutkan kalau tidak ada sama sekali kawasan wisata yang mengalami kebakaran. Berarti jawaban yang paling tepat adalah alfa. Oke, mungkin itu aja pembahasan video gue pada kali ini. Jangan lupa bagi kalian untuk tinggalin like di video ini, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini lebih membawa manfaat lagi bagi banyak orang. Dan kalau misalnya kalian ingin request atau punya komentar terhadap video ini, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalian ada request mengenai materi selanjutnya bakal gue buat. Dan yang paling penting, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan turn on notification biar kalian gak pernah ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Akhir kata, gue mau ngucapin terima kasih atas perhatian kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.